812 Padang 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Di jam 5 sore hari ini kita kembali dalam Musisi Minang hari Senin tanggal 15 November 2021. Biasanya Mice, tapi kali ini ada Guspri yang akan menemani kamu ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi dari Minangkabau juga. Dan yang agak berbeda juga kali ini sahabat budaya, kalau biasanya kita ngobrolnya lewat Zoom atau sambungan telepon, kali ini di studio udah hadir. Kita sapa dulu deh. Ada Farenina. Halo, selamat sore Faren. Halo, ini suaranya enggak? Ya, halo Bang. Itu dia suaranya. Baru keluar dia. Faren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Ini Faren baru aja sampai nih sahabat budaya. Katanya tadi lagi kuliah ya? Iya, habis kuliah Bang. Waduh, kuliahnya apa sih Faren kalau boleh tahu? Jurusan Faren Senda Tasik di UNP Bang. Sendra Tasik Iya, di bagian UNP. seni musik. Bagian seni musik. Iya. Wow, udah tahun keberapa kuliahnya? Ini mulai masuk tahun ketiga Bang, semester 5. Semester 5. Iya. Ya, semester 5 udah mulai santai kali ya, yang paling sibuk itu biasanya? Atau mulai sibuk? Mulai sibuk malahan Bang. Oh, mulai sibuk. Yang santai itu semester 1 sampai 4. Itu yang santai. Oh iya, karena mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Iya. Ada yang semester 1 sampai 4-nya sibuk banget tuh, dia masuk semester 5 mulai santai. Tapi Faren justru semester 5 mulai sibuk. Iya, begitulah. Sibuknya kenapa tuh? Lebih banyak praktek main musik sih Bang. Lebih banyak praktek main Iya. musik. Oke. Tapi sebelum kita bicarain musiknya Faren di tahun 2021, kita flashback lagi. Ini Faren kenal musik itu pertama kali kapan sih Faren? Oh, waktu Faren umur 3 tahun Bang, waktu kecil. 3 tahun? Iya. Itu TK aja belum kayaknya ya? Iya. Waktu umur 3 tahun, emang Faren ingat waktu itu waktu umur 3 tahun kenal musik gitu? Aku ingatan terlama aku ya, kayaknya pas SD deh. Ya, soalnya waktu umur 3 tahun itu sering diputar lagu anak-anak sama mama di rumah. Jadi sering dengar-dengar lagu anak-anak sama kakak juga. Oke, berarti Faren ingat waktu itu diputerin, momennya keingat gitu, situasinya kayak gimana? Ingat sih Bang. Ingat ya? Iya. Aku justru keinget umur 3 tahun aku di mana? Aku ingat deh, Apalagi ada fotonya. Nah, kalau ada foto mungkin diceritain kan. Iya. Tapi Faren emang ingat aja waktu itu. Iya. Lagu anak-anaknya apa? Oh, yang dulu paling suka Faren tuh lagu Heli sama Kelinciku. Heli aku tahu, yang Heli gugu gitu Iya. kan. Kalau yang Kelinciku yang mana ya? Kelinciku, kelinciku. Ya gitu lah Oh Bang. gitu, kayaknya aku nggak mengenal lagu itu lebih dalam aja kayaknya waktu itu ya. Paling pelangi-pelangi di balonku ada 5, standar lah. Kelinciku nggak sempat. Tapi mulai dari umur 3 tahun Faren udah kenal musik dan mulai suka. Sadar pertama kali kenal musik itu umur segitu, 3 tahun itu. Iya Bang. Suka dengar musik aja gitu. Maksudnya kalau dengar musik jadi lebih bisa diem gitu apa gimana? Faren tuh kalau waktu kecil dengar musik kayak gimana sih? Apa ikutan nyanyi juga? Ikutan apa nari? nyanyi, Ikutan ikutan nyanyi. joget juga. Oh iya. Iya. Itu udah bener nyanyi, kayaknya belum deh ya. Belum Bang. Masih apa sih, mau ngomong apa Iya. tapi nyebutnya apa, masih ada cadel-cadelnya gitu ya. Masih ragu-ragu. Iya betul. Terus berlanjut deh tuh dari umur 3 tahun kayaknya suka sama musik. Akhirnya sampai apa, di SD mungkin ini juga suka juga sama dunia musik yang lebih diperdalam lagi sama Faren. Iya. Waktu Faren kelas 2 SD, mama udah masukin Faren ke salah satu les vokal Bang di Padang. Oh gitu. Iya, Safero Musik. Oh gitu, waktu umur berapa? 8 tahun kalau nggak salah. Ya, 8 tahun ya. Iya, kelas 2 Bang. Kelas 2 SD, dimasukin sama mama les musik. Les vokal Bang. Oh, les vokal. Iya. Safero Musik. Aku kelas 2 SD dimasukin
lemari apa ya, karena aku bandel kayaknya. Dihukum gak ya sahabat budaya. Tapi gimana, Faren suka-suka aja dimasukin les vokal? Maksudnya anak-anak kan apalagi umur 8 tahun masih masanya untuk main-main banget lah gitu sama teman-teman. Tapi Faren disuruh les musik nggak ngeluh, nggak kesal ke mama? Enggak lah bang. Karena emang suka ya? Iya, lebih semangat malahan. Oh lebih semangat? Iya, karena apa justru banyak teman-teman di sana. Oh gitu? Iya, banyak teman. Ketemu teman-teman yang satu hobi juga kali ya? Iya. Apa yang minta dimasukin les vokal adalah Faren? Masukin les vokal dong gitu, enggak? Apa emang mama aja? Awalnya mama aja yang masukin Faren ke sana, cuman asik jadinya. Oh asik Lebih suka jadinya. Faren jadinya. Oh gitu. Emang belajar apa? Pas umur 8 tahun les vokalnya kayak apa tuh waktu itu? Waktu itu masih dasar-dasar les vokal gini kan bang, masih kayak tengah nada atau baru-baru dasar vokal. Oh gitu. Iya. Do, re, mi gitu-gitu ya? Iya. Terus belajar lagu-lagu terbaru anak-anak Di itu. zaman itu. Di tahun berapa sih tuh Faren kelas 2 SD umur 8 tahun ya? 2009 kalau nggak salah bang. 2009. Oh 2009 ngapain ya? Kayaknya SMP deh. Iya SMP lagi. Udah SMP masih nggak bisa main musik tuh sampai sekarang lagi. Tapi Faren kenapa sih bisa main musik? Faren bisa main alat musik juga? Alhamdulillah bisa bang, semenjak masuk Karena belajar di situ kali ya? Sunda Tasik ya. Masuk sentra tasik? Iya. Pas les vokal itu belum bisa main alat musik ya? Waktu SD belum. Masih belajar olah vokalnya lebih gimana? Kalau yang sebelumnya masih dari kesukaannya Faren aja bermain alat musik, tapi setelah les vokal jadi tahu teknik-tekniknya yang benar gimana gitu ya? Iya gitu. Oke, terus setelah tahu nih teknik-tekniknya, setelah itu ada perubahan nggak dengan cara nyanyinya Faren mungkin? Alhamdulillah ada kok bang. Setelah SD itu? Iya, karena setelah les vokal itu kan kalau nggak ada lomba kan rasa rugi selama ini latihan. Oh iya. Jadi perdana lomba dulu waktu kelas 2 SD itu bang. Oh kelas 2 SD itu setelah beberapa bulan les vokal mungkin ya? Iya, 3 bulan les vokal kayaknya bang. 3 bulan. Faren tuh masih inget ya detail lagi aku tuh. Ingatan-ingatan terlama tuh udah dilupain aja deh gitu. Terus 3 bulan les vokal udah cukup berhenti tuh les vokalnya? Enggak? Masih lanjut? Masih lanjut bang. Oh masih lanjut tapi udah mulai masuk ke kompetisi. Iya. Lomba di mana waktu itu? Perdana lomba di Suzuki bang, Suzuki Motor. Mereka ngadain sebuah event Lomba anak-anak. kontes nyanyi. Iya, lomba solo anak-anak. Lomba kontes solo song. nyanyi anak-anak. Oh, batasan umurnya ada deh tuh ya. Iya. Oke, terus Faren masuk di situ menang nggak? Alhamdulillah perdana lomba itu juara 3 bang. Wow, juara 3 ya. Satu tingkat lagi juara 2 deh tuh. Iya. Juara 2 sama juara 1-nya kenal nggak Faren? Nggak. Kenal bang. Kenal. Satu tempat les vokal juga? Iya. Oh iya. Malahan yang juara 1 itu anaknya yang punya les vokal bang. Oh gitu, jangan-jangan jurinya guru les vokalnya? Bukan. Oh enggak. Beda pula. Beda ya. Tapi ya mungkin dia emang belajarnya lebih sering aja mungkin sama mamanya gitu ya. Jadi bisa lebih jago aja gitu ya. Tapi Faren perdana pertama kali ikut lomba dan langsung menang juara 3. Pasti bangga dong waktu itu dong. Iya, senang banget. Perdana loh. Perdana ya, ada piala-piala gitu ya kayaknya anak kelas 2 SD. Ada pialanya nggak waktu itu? Ada. Ada ya. Masih ada nggak sampai sekarang di rumah? Masih bagus pialanya. Oh bagus. Dibuat kayaknya. Oh, Dibuatin dibuat. khusus. Bukan yang kayak dibeli udah jadi gitu ya? Dibuatin khusus kayaknya bang. Dibuatin khusus. Ada lambang nadanya di atasnya. Ada lambang nadanya di atasnya. Iya. Wow, itu pasti cukup spesial lah pialanya gitu ya. Dan katanya Faren mau jemput dulu pialanya. Oh enggak. Enggak ya. Nggak jadi berbincang. Iya, nggak jadi, udah selesai aja deh itu nanti ya. Nah, mulai dari situ kayaknya ada perasaan bangga bisa berhasil tampil di depan orang. Terus Faren mulai apa? Setelah itu mulai ikut lomba-lomba lagi. Ya lebih semangat lagi untuk ikut lomba selanjutnya bang. Berapa banyak lomba yang Faren ikutin setelah itu? Banyak bang. Banyak. Lupa. Nah ini baru ada yang Faren lupa ya. Dari tadi ingat mulu. Tapi lomba nyanyi itu solo song semua. Iya. Sampai terakhir lomba kapan?
Terakhir lomba waktu Faren SMK bang. SMK-nya SMK musik juga? Bukan, SMK 3 depan ini. Oh di sini, di depan sini? Iya. Oh. Mungkin kita pernah ketemu kali ya, Faren. Aku sering lewat situ kalau pergi sholat Jumat. Iya. Terakhir pas di SMK sini? Iya, waktu kelas 1 pula bang. Kelas 1? Iya. Tahun 2018? 16? Iya, 16. 2016 ya? Oh belum, aku 2016 belum di sini. Tapi menang juga waktu itu di lomba di yang terakhir. Iya, alhamdulillah waktu itu lomba di BKKBN bang. Lomba solo song juara 3 juga. Juara 3 juga? Iya. Pernah juara 1 nggak, Faren? Pernah. Pernah ya, sering ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu SMP. Oh SMP? Iya. Yang paling berkesan yang mana sih perlombaan yang pernah diikutin Faren? Yang paling berkesan sih waktu SMP bang, karena lebih sering lomba. Pas SMP karena lebih sering lomba ya? Dan lebih sering pula dapat juara. Oh gitu, kenapa lebih sering di SMP? Ada alasan khususnya gak? Karena lebih matang sih daripada yang di SD. Karena mungkin dikasih kesempatan juga sama guru-guru di sana gitu ya? Iya, dan lebih sering dapat juara juga sih bang daripada SMP. Lebih naik tingkatannya gitu. Oh, lebih naik tingkatannya. Maksudnya perlombanya gak cuma tingkat sekolah, tapi tingkat Kota Padang mungkin gitu? Iya. Oke, yang paling tinggi apa tingkat provinsi? Ada? Ada bang, tapi waktu SD lomba FLS 2N. Apa itu nyanyi juga? Iya, solo song tingkat SD. Oke. Waktu SD. FLS 2N itu bukannya yang akademik aja ya, tapi yang seni juga ada ya? Iya. Oke, dan Faren mewakili dari keseniannya kali gitu ya? Iya bang. Oke, keseniannya ada berapa? Ada yang menggambar juga mungkin kali gitu ya? Iya, semuanya bang. Ada yang puisi, menggambar, nyanyi. Faren semua tuh, enggak? Bukan, Farah bagian solo song aja Bagian bang. solo song aja. Oke deh. Nah itu kan udah selesai lomba-lomba. Kayaknya udah teruji kualitas suaranya Faren di dalam menyanyi lah gitu ya. Nah akhirnya kapan? Akhirnya memutuskan bikin lagu sendiri dan rilis single. Waktu rilis single pertama itu waktu 1 tahun sebelum ini bang. 2020? Iya. Berarti baru-baru ini dong setelah kuliah ya? Iya baru bang. Kenapa tuh jaraknya dari SMP ke ada SMK dulu kan? Iya. Terus baru tamat SMK, terus udah kuliah dan sekarang udah tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga baru deh tuh ada karya lagunya. Apa yang membuat Faren selama itu? Apakah nggak pede selama ini atau belum ketemu aja waktunya? Atau sibuk? Iya, karena belum tepat aja waktunya sih bang. Karena apa tuh waktu itu? Waktu itu dari SMK sih sibuk belajar, sibuk ujian. UN gitu-gitu ya? Iya, karena lebih berat sih daripada sebelumnya ujiannya kan. Kalau Faren di sekolah SMK jurusannya apa? Perkantoran dulu bang. Perkantoran? Iya. Nggak ada musik-musiknya ya? Nggak ada. Tapi di SMK main musik juga? Iya, ikut ekstrakurikulernya. Musik? Iya. Oke, kalau jurusan perkantorannya mendukung untuk Faren bermain musik juga nggak? Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Kenapa nggak memutuskan ke sekolah seni? Ada nggak sih sekolah seni musik? Ada. Ada ya? SMK 7 bang. Ada kan ya? Nah, kenapa Faren nggak ke sana? Yang pertama karena jauh dari rumah. Oh jauh? Iya, rumah kan di Tabing. Oh di Tabing. Iya. Kalau sekolahnya di mana? Kalau SMK 7 itu di Cengkeh bang. Oh jauh ya? Iya jauh. Iya. Kalau yang kedua, Faren lebih milih SMK 3. Karena itu tuh untuk bisa mengambil pengalaman di bidang perkantoran untuk bekal besok nanti kerja gitu. Oke, niatnya setelah tamat SMK nih nanti mau langsung kerja aja gitu ya? Iya. Tadinya nggak kepikiran kuliah tuh ya? Belum ya? Belum. Terus akhirnya memutuskan kuliah dan akhirnya jurusan musik itu apa? Kenapa akhirnya Faren? Iya, iseng-iseng aja ngambil jurusan itu bang. Karena pertamanya itu jurusan perkantoran. Maksudnya jurusan perpustakaan yang berhubungan dengan perkantoran itu juga. Yang kedua baru Sendra Tasik. Oke, berarti pilihan pertamanya
jurusan lulus. perpustakaan gitu ya, tapi Iya. nggak keterima. Terus yang keterima akhirnya pilihan kedua. Iya. Ini di SNMPTN. SB dulu bang. SB berarti ikut tes juga gitu ya? Iya. Oke, siap. Berarti memang mungkin udah jalannya ke sana kali ya? Iya mungkin. Faren ya diarahkan dan akhirnya kuliah di jurusan sendera Tasik. Terus gimana proses kuliahnya Faren? Seperti ekspektasinya nggak nanti bakal belajar musik lebih dalam lagi di sini? Kayak Iya. gitu nggak? Iya bang, lebih penasaran, lebih ingin lebih belajar banyak lagi main musiknya. Dan akhirnya bisa belajar lebih banyak lagi. Bedanya sama pelajaran yang udah dipelajarin tentang musik selama ini, terus pas kuliah Faren baru tahu, contohnya kayak apa? Contohnya kayak materi membaca notasinya Itu gimana? Beda lagi? lebih sulit lagi dari yang dibayangkan bang. Lebih rumit ternyata Iya, ya. membaca notasinya. Emang gimana? Yang lebih rumitnya itu maksudnya kayak gimana? Emang selama ini Faren baca notasi kayak apa? Seperti angka-angkanya aja gitu bang. Kalau Kayak do, yang re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, yang gitu. Oke. Tapi setelah masuk kuliah di Sendra Tasik, lebih mendalami, lebih mempelajari cara bacanya gitu bang. Temponya, Oke. bermain musik sambil membaca notasinya gitu bang. Berarti apa ya? Lebih rumit lagi proses belajarnya gitu ya, dan banyak yang harus dipelajarin juga. Kalau salah-salah, jadi apa? Jadi falas nyanyinya Iya. maksudnya gitu. Iya ya. Iya. Gue kayaknya falas semua deh itu kalau belajar tentang notasi, dan akhirnya itu yang semakin mematangkan pengetahuan musiknya Faren, dan akhirnya pede deh tuh. Ada faktor nggak pede juga nggak sih selama ini nggak mengeluarkan lagu Faren? Tapi Iya. setelah belajar notasi mungkin jadi lebih pede aja, selain kesempatannya yang emang udah ada juga nih gitu. Gitu nggak? Iya. Sebelumnya emang nggak ada percaya diri sih bang. Tapi setelah lebih mempelajari bermain musik tuh, Jadi lebih percaya diri aja ya. Maksudnya untuk Faren yang udah sering ikut lomba aja masih ada nggak percaya dirinya gitu ya? iya. Kenapa tuh? Kenapa tuh Faren? Udah sering ikut lomba itu nggak menjamin untuk langsung bisa percaya diri gitu? Iya, susah sih bang. Susah ya? Susah cara menjelaskannya gimana. Perasaan pas tampil di depan panggung, di belakang panggung itu pasti gugupnya minta ampun gitu ya? Iya, apalagi lihat apa kan lawan yang Pas lomba nih, bagus-bagus, lomba iya. nih misalnya ya, mereka udah tampil duluan. serta yang lainnya lebih bagus-bagus kan, jadi Iya. kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Tapi jam terbang ikut kompetisi itu mungkin ini juga ya membentuk mentalnya Faren betul. juga kali gitu ya. Iya. Udah dapat triknya belum kalau nanti gugup nih sebelum tampil, terus Faren ngapain gitu biar gugupnya hilang? Iya, berdoa dulu sebelum tampil bang. Berdoa dulu Iya. sebelum tampil. Iya. Kalau udah berdoa gugupnya jadi hilang. Iya, lebih tenang gitu hati. Lebih tenang ya. Akhirnya bisa deh tuh memenangkan lumayan banyak kompetisi, walaupun gak semuanya juara satu lah Iya. ya. Oke. Terus akhirnya kita bicara tentang lagunya Faren. Single perdananya yang mana sih Faren? Yang lah kambang mangku mepatahkan, bukan? Bukan bang, yang Hilang. Ku Tak Bahagia. Hilang indah kata ganti ini yang mana? Oh, yang itu masih yang terbaru tuh bang. Oh yang terbaru. Yang pertama yang Ku Tak Bahagia. lagunya Armada. Bukan. Oh bukan. Lagunya Faren. Iya, slow rock. Bukan lagu Minang berarti ya? Bukan bang. Wow, aku pikir dari awal emang udah passionnya di lagu Minang. Nah ini yang belum sempat kita bahas juga. Karena dari awal sukanya lagu anak-anak. Kenal lagu Minangnya kapan, Faren? Kenalnya waktu waktu SMP bang. Les vokal. Oh di SMP les vokal lagi? Iya. Beda sama yang di Beda. kelas 2 SD? Beda, yang waktu SD les vokalnya di Safero Musik. Waktu SMP mama pindahin les vokalnya ke tempat Om Sekri Budiman, pencipta lagu Minang itu bang. Oh gitu, kenapa? Mamanya mau mengarahkan Faren jadi musisi Minang kali gitu ya? Iya, supaya lebih bisa berarti lagu Minang. Oke, berarti lagu Minang di orang yang kayaknya juga lebih fokusnya ke lagu Minang gitu ya. Iya. Tapi akhirnya mengeluarkan single pertama bukan lagu Minang kan?
Bukan. Nah, kenapa tuh? Tadi disuruh mama masuk les vokal biar bisa belajar lagu Minang. Iya. Rilis single bukan lagu Minang. Apa tadi judulnya? Ku Tak Bahagia. Ku Tak Bahagia. Itu tahun berapa, Faren? Itu 8 bulan yang lalu sih bang. Oh, berarti baru-baru ini ya? Baru Februari. Iya Februari dulu ya. Masuk les. Awal bulan ini ya bang. Masuk les ini udah SMP, baru rilis lagunya pas setelah kuliah. Iya. Ini di semester 5 juga, semester 4 kayaknya ya. Semester ya 4. Apa judulnya Ku Tak Bahagia? Ini slow rock lagi. Nah, berarti tekniknya beda lagi dong Beda. sama yang nyanyi Minang kan? Beda. Nah, itu Faren pelajarin di mana lagi? Kalau tadi kan les vokal untuk lagu Minang tuh. Iya. Kalau les vokal untuk lagu slow rocknya gimana caranya? Kalau untuk lagu slow rock itu karena basic Faren sebenarnya kan emang pop awalnya bang. Oke, karena basicnya dari awal pop gitu pop ya. Indonesia. Pop Indonesia. Awalnya lagu anak-anak ya lebih ke pop Indonesia lah, nanti gedenya Iya. jadi apa gitu ya. Awalnya pop Indonesia, tapi kan pop ke rock beda juga, Faren. Iya Beda sih nggak? bang. Cuman mengarah-arah ke slow rock gitu. Mengarah-arah ke Kayak slow rock. lagunya Kak Elsa Pitaloka. Elsa Pitaloka. Kalau musisi nasional yang slow rock kayaknya kayak Nika Ardila gitu-gitu iya ya. gitu, iya. Oke. Seperti itu kira-kira. Tapi kan butuh ini ya, butuh, kalau yang aku kebayangnya kalau yang slow rock, kalau yang lagu rock lah pasti nyanyinya ada teriaknya, nggak ada teriak-teriaknya, bikin sakit tenggorokan juga nggak nyanyinya? Nggak. Kadang-kadang sih ada bang. Kadang-kadang ada Iya ya. tergantung lagunya. Tergantung lagu ya. Iya. Yang Ku Tak Bahagia ini sulit nggak proses mempelajari lagunya, terus proses penciptaan lagunya, ngapal lagunya, Faren sendiri? Alhamdulillah nggak susah amat sih bang. Itu lagu yang Faren ciptakan sendiri juga? Bukan. Oke, siapa waktu itu yang ciptain? Bang Am Kamek namanya bang. Dan Faren ditunjuk jadi yang nyanyiin lagu ini nih? Iya karena abang tuh mau mencoba Faren nyanyiin lagu itu. Lewat Kak Fani. Lewat? Kakak Faren. Oh gitu. Kakaknya Faren musisi juga? Iya bang. Oh, kayaknya sekeluarga musisi deh. Jadi lagu yang Ku Tak Bahagia. Ku Tak Bahagia ini tayangnya di channel YouTube Kakak Faren gitu bang. Di channel YouTube-nya Fani siapa Iya, namanya? Fani Terus Dila bang. Oke, kayaknya dulu pernah juga deh di sini ya. Iya pernah bang. Fani Terus Dila, Iya. iya. Kenapa nggak di channel YouTube-nya Faren? Oh karena belum ada sih bang, belum Waktu itu ya, dikembangkan. belum dikembangkan ya. Tapi Iya. sekarang udah ada nih. Udah ada sih bang, cuman belum Ada dikembangkan. konten juga. Belum. Lagu-lagu yang udah dirilis ini disaksikannya di mana? Nah itu di Alta Record bang. Oh, Altar Records. Iya. Nah, setelah itu baru deh tuh keluar lagu atau single pertama yang berbahasa Minangnya Faren. Iya. Oke, apa tuh judulnya? Yang Lah pertama Kambang. Bahara Cahayo Bintang. Oke, berarti selama ini udah ada berapa lagu sih? 4 ya kayaknya ya? Semuanya single Faren ada 7 bang. Oh, 7. Iya. Berarti single Minang pertamanya apa tadi? Baharo Cahayo Bintang. Baharo Cahayo Bintang. Iya itu keluarnya di Alta Record. 8 bulan yang lalu juga? 7 bulan? 3 bulan yang lalu bang. Berarti dekat-dekat gitu ya? Iya. Udah sejauh ini dalam 8 bulan terakhir udah 7 lagu. Iya. Wow, iya. Ada apa lagi tuh yang ada di playlist kita Lah Kambang, Mangko Bapatahkan, terus Hilang Indah Kata Ganti. Iya. Itu lagu terbarunya ya? Iya lagu terbaru Nanti Faren. akan kita bahas juga. Nah, di tengah-tengah itu ada apa lagi tuh lagunya? Aku yang terluka bang. Oh, berarti ganti-ganti ya? Ganti-ganti. Slow rock, Minang, Iya. Aku Yang Terluka, slow rock juga. Iya. Oh, ada mau coba keroncong nggak nanti? Faren, kayaknya Enggak bang. banyak jenis musik yang dipelajarin gitu ya. Karena itu tergantung perintah si produser sih bang. Dan cocoknya Faren sejauh ini emang cuman lagunya ya berkisar, kalau nggak genrenya slow rock, lagu-lagu Minang gitu ya. Iya. Oke. Terus udah ada tuh slow rock lagi, Minang lagi abis itu. Iya. Tapi 2 lagu terakhir Minang nih, Iya. ya kan? Iya itu karena emang perintah produser sih bang. Iya. Nyanyiin lagu ini.
Berarti sekarang Faren jatuhnya masuk talent manajemennya lah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan lumayan jadi tempat atau wadah bagi Faren juga ya untuk mengeluarkan karya-karyanya nanti gitu ya. Iya deh, kita tunggu aja deh nanti sahabat budaya. Tapi Faren udah pernah nyiptain lagu belum? Belum sih bang. Oh belum? Belum pernah. Belum pernah. Mungkin nanti akan kita tunggu juga ya Kak. Faren dengan lagunya sendiri. Iya. Dan yang terakhir single yang terbaru itu Hilang Indah Kata Ganti ya. Iya. Nah ini keluar di bulan ini. 1 bulan yang lalu bang. Bulan Oktober. Iya. Boleh dong ceritain Faren ini lagunya tentang apa? Aku tadi dengar cuplikannya apa ya? Jadi kayak denger lagu Minang. Emang lagu Minang ya? Iya, lagu Minang sih bang. Seru lagunya tadi sahabat budaya. Kalau lagu Minang yang sekarang kayaknya bisa lebih diterima sama anak muda ya kayaknya ya. Iya. Coba deh Faren ceritain ini lagunya tentang apa sih? Ceritanya tentang sepasang kekasih yang wanitanya itu minta dipinang gitu bang. Yang wanitanya minta kepastian lah gitu ya. Kepastian. Ke tahap yang lebih lanjut tapi nggak jadi. Karena si cowoknya masih ragu-ragu gitu. Apa cowoknya ragu? Karena belum siap ya, kayaknya. Belum yakin juga sama perasaannya gitu ya, dan dituangkan dalam bentuk lagu. Iya. Jadi ini nih Faren ceritanya cewek yang mengharapkan kepastian itu ya di lagu ini ya. Iya. Oke, di akhir lagunya apa yang terjadi sama mereka? Nggak ada tuh, bertanya aja tuh kepastiannya mana gitu ya. Di akhir lagu itu hanya si cewek ini hanya memberikan apa gitu, kepastian kepada sang cowok bahwa pasangannya itu lebih berharga, yaitu hilang indah kata ganti itu bang. Oke, walaupun belum ada keyakinan nih, tapi dia emang udah seyakin itu juga sama yang cowok ini ya. Iya, itu jadi kode juga nih. Kalau yang cewek udah seyakin itu, apalagi sih yang membuat kamu gak yakin gitu mungkin maksudnya ya. Oke. Udah ada video musiknya juga mungkin Faren yang bisa disaksikan di YouTube? Itu aja sih bang. Udah? Udah ada video musiknya? Atau video lirik? Udah banyak sih. Oh, yang termasuk lagu yang baru ini, Hilang Indah Kata Ganti. Oke, itu Faren ada di dalam video musiknya juga nyanyi gitu? Iya. Oke, ada cowoknya juga nggak? Itu visualnya aja sih bang. Oh, visualnya Faren nyanyi gitu ya? Iya. Nggak ada ceritanya itu nggak ada ya? Kalau alur cerita nggak ada di sana, cuman visualnya visual cowok aja sendiri lagi jalan gitu. Oke, itu ceritanya cowoknya ya gitu ya. Iya. Yang ada visual, yang ada story-nya, yang ada ceritanya di lagu yang mana? Di lagu yang perdana Ku Tak Bahagia tadi bang. Ada tuh? Ada. Ceritanya Faren lagi nggak bahagia deh tuh ya? Ceritanya pasangan Faren direbut sama cewek lain. Oh wow, baru lagu pertama udah main rebut-rebutan. Tapi akhirnya merelakan gitu ya? Iya. Oke deh, siap. Dan untuk kamu yang kayaknya juga bakal rela memutar berulang kali nih lagu-lagunya Faren, sahabat budaya, bisa disaksikan di channel YouTube-nya Alta Record. Alta Records ya. Atau Teras Musik bang. Teras Musik. Buat yang di Instagram ada cover-cover lagunya juga Faren? Nggak ada? Nggak ada sih bang. Tapi diisi konten di Instagramnya apa? Foto-fotonya Faren? Foto-foto aja terus sama hasil-hasil single Faren ini bang, video. Oke. Buat yang mau tahu perkembangan lagunya Faren mungkin bisa ke Instagramnya Faren juga ya? Iya. Gimana tuh Faren? Instagramnya? Farenina27 bang. Farenina27 ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga nih untuk sahabat budaya yang kayaknya belum pede juga nih untuk memulai sesuatu. Mungkin bagi Faren dalam bidang musik ya yang Faren jalanin seperti ini. Ada sesuatu yang mau disampaikan juga nggak? Iya, bagi untuk semua yang masih kurang percaya diri, yakinkan aja diri sendiri untuk bisa lebih maju ke depannya. Oke, itu dia ya. Yakinkan diri sendiri untuk bisa lebih maju ke depannya. Nanti jalannya akan ketemu juga gitu ya. Oke, Faren terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini.
Dan kita tunggu juga, mungkin akan ada album nanti. Kalau selama ini masih single-single nih kayaknya Faren. Iya bang, selanjutnya ini ada single terbaru lagi dari Faren, duet bersama Pinky Prananda. Oke, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya di sini ya. Oke. Boleh dikasih cuplikan apa, bocoran nggak ini lagunya tentang apa nanti? Tentang si cewek minta dipinang lebih cepat gitu bang. Lagi, kalau yang ini kan juga ya? Iya. Oh, kayaknya ngebet banget ya. Ditunggu aja deh nanti, ini rilisnya kapan, Faren? Insya Allah bulan depan sih kayaknya bang. Bulan depan ya, Iya. prosesnya semuanya udah selesai ya? Udah, syutingnya sudah siap. Oke, nanti ditunggu aja. Dan sahabat budaya, kita punya lagu dari Faren yang judulnya Hilang Indah Kata Ganti. Setelah ini, Guspri juga akan masih menemani kamu sahabat budaya. Juga nanti kita akan bergabung dengan program 1 RRI Padang untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam di sore hari ini ya. Sebelum nanti jam 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Faren, terima kasih ya. Oke bang, sama-sama. Oke. Dan sahabat budaya, kita pamit dulu di Bincang Musisi Minang di sore hari ini. Tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.